melangkah, bab engkau besertaku. Engkau gembala yang baik, kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, bab engkau besertaku. Engkau gembala, takkan kekurangan aku. Kau membimbingku, kau membaringku, kau mengurapiku. Melewati lembah yang kelam, engkau ada di sana. Engkau gembala yang baik, kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan gentar ku melangkah, bab engkau besertaku. Kau gembala, kau menuntunku, kau membaringkan aku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah bayang maut, kasih-Mu takkan pernah tinggalkanku. Kau gembalaku. Bersyukur padamu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa menerangi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa menerangi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati
menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Oh, sinar kemuliaan-Mu Bapa menerangi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Memandangmu. Dekat padamu, itu rinduku. Dekat padamu, itu rinduku. Bersamamu menyembahmu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku dapat memahami-Mu, ku dapat mengenal semua rencana-Mu. Nyatakanlah Tuhan hadirat-Mu, hadirat-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Yesus. Shalom sahabat yang diberkati oleh
Tuhan Yesus, apa kabar di hari ini? Saya mempercayai kasih karunia Allah yang hebat atas kita semuanya. Saya mempercayai bahwa pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, sahabat, di malam hari ini saya ingin membagikan penghiburan, kekuatan, encouragement bagi kita in the midst of a pandemic that all of us still facing until this day. Sampai di hari ini semua kita masih menghadapi pandemi COVID. Nah, di tengah-tengah proses pandemi COVID ini, kita sering bertanya-tanya apakah Tuhan peduli, apakah Tuhan care dengan semua peristiwa yang terjadi. Nah, tiap kali ironisnya adalah kita seringkali membuli Tuhan, mempertanyakan kedaulatan Allah di tengah-tengah situasi yang terjadi ini. Apakah dia masih tetap Allah? Mengapa dia mengizinkan semua peristiwa ini terjadi dalam kehidupan kita? Apakah kita meragukan keilahian Allah? Kemudian kita bertanya dan membuli Tuhan dan menyalahkan Allah atas berbagai peristiwa. Tahan dulu semua pertanyaan itu. Mari kita melihat ke diri kita dan belajar untuk memahami Allah. Seringkali kita menuduh Allah, seringkali kita membuli Allah dengan pernyataan dan kemudian mempertanyakan eksistensinya around us dalam berbagai peristiwa hidup ini. Karena itu saya ingin mengencouragement kita dari Mazmur pasal yang ke-23 di tengah-tengah situasi pandemi COVID ini. Biarlah Tuhan terus memelihara dan menjadi gembala. Biarlah apa yang saya sampaikan di malam hari ini menjadi penguatan bagi kita, menjadi sebuah penghiburan bagi kita di tengah-tengah situasi-situasi ini. Kita berdamai dengan situasi ini dan kemudian menerima proses ini, bertanya apa yang menjadi kehendak Allah di tengah-tengah situasi ini. Apakah corona membentuk hidup saya semakin jauh lebih baik? Corona merubah wajah pelayanan. Kemudian apa yang saya pahami dari waktu Allah, apa yang saya pahami dari kehendak Allah atas hidup ini. Bapak Ibu, Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia, ada banyak jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Yohanes 4 ayat 16 berkata, Yesus berkata bahwa Aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dia adalah jalan. Melalui jalan itu kita tidak pernah tersesat. Even we still facing the pandemic COVID, Roma 8 ayat 8 berkata bahwa Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Dia adalah hidup dan dia adalah kebenaran. Yohanes 8 ayat 30 berkata, If you know about the truth shall make you free. Nah, mari kita membaca dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama. Daud sebagai pemazmur yang mengalami peristiwa ini dalam ungkapan syukur, dalam sebuah hubungan deeply relationship with God, Daud menulis bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia, banyak dari mazmur-mazmur Daud penuh dengan keluhan. Namun yang satu ini penuh dengan penghiburan. Ada ungkapan-ungkapan kegembiraan akan kebaikan yang luar biasa dari Allah. Dan ketergantungan kepada Allah. Ini merupakan sebuah kehidupan yang dialami oleh Daud dalam pergumulan hidupnya, dalam relasinya dengan Allah. Ini merupakan mazmur yang telah dinyanyikan oleh banyak orang Kristen yang baik. Dan akan terus dinyanyikan selama dunia ini masih ada. Dengan kesukaan dan kepuasan yang luar biasa. Even all of us masih menghadapi situasi-situasi yang sulit ini. Biarlah nyanyian ini menghibur, menguatkan kita untuk terus percaya kepada Allah. Mempercayai eksistensinya, mempercayai keilahiannya. Dia tidak berubah dalam natur, dia tidak berubah dalam kasih, dia tidak berubah dalam bentuk apapun terhadap kita. Dia terlibat dalam sejarah dan mengizinkan hal ini terjadi. Sometimes kita seringkali tidak dapat, God does not make sense by us. Allah tidak dapat dipahami oleh kita, Bapak Ibu. Karena itu lewat kejadian ini kita belajar untuk memahami Allah
dan jalan-jalan Allah, kehendak dan kemauannya. Bapak Ibu, dalam bacaan hari ini, pemazmur membuka sebuah pernyataan relasi dengan Allah dengan berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bapak Ibu, saya hidup dan tinggal di Bali, di sebuah tempat yang kecil, kabupaten yang kecil, hanya 5 kecamatan kecil, dan ada di sebuah desa Kristen Protestan Blimbing Sari. Hampir rata-rata di sana orang menjadi pengangon atau gembala sapi, ada punya kebun coklat dan kelapa. Saya belajar pertama kali mengangon itu adalah dengan mertua. Saya dari situ belajar tentang prinsip ngangon ini. Ngangon adalah orang yang mengembalakan hewan ternak. Dalam konteks budaya Bali disebut ngangon. Mengembalakan kambing, mengembalakan sapi, dan mengembalakan kerbau. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan, untuk menjadi seorang pengangon yang baik dan benar, maka seorang pengangon dalam konteks Bali itu harus memiliki 3 hal penting. Yang pertama, memiliki asah, memiliki asi dan asu. Bapak Ibu Saudara, dia harus punya kerinduan asah, dia punya kerinduan semangat untuk memperhatikan domba-domba. Kemudian dia asi, punya belas kasih terhadap domba gembalaannya. Asa, asi, dan asu, dan kemudian dia mengasuh dombanya itu dengan baik, sehingga kambing itu akan cepat atau sapi itu berkembang biak menjadi gemuk besar, berkembang biak, kemudian susunya bisa diambil atau kemudian dia bisa menjual dan mendapatkan keuntungan dengan baik. Itu adalah prinsip. Nah, Bapak Ibu, dalam prinsip gambaran yang nyata konteks hari-hari yang kita kenal di dalam budaya Bali sebagai seorang ngangon, itu yang kita alami bagaimana seorang gembala yang the real shepherd, itu gembala yang nyata, bagaimana dia harus memiliki 3 prinsip ini. Nah, dalam konteks bacaan yang kita lihat ini, Daud menggambarkan seorang pengangon, itu Allah yang memiliki prinsip asa, asi, dan asu dalam hidup. Bapak Ibu, Daud sendiri adalah dalam kenyataannya, dia adalah seorang gembala. Dia membuka dengan kalimat yang luar biasa. Kalimat ini menggambarkan keteguhan hati dan kepercayaan hati yang luar biasa. Sekaligus menandakan bahwa pemazmur ini mempunyai hubungan dengan Allah sebagai gembala. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan, Daud berkata di situ bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ada sebuah lagu yang saya sering nyanyikan, saya senang sekali lagu ini. Di jalan oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai surgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh Tuhan, Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang pertama adalah Daud menegaskan hubungan deeply relationship with God as a great shepherd to him. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh Tuhan, dalam bagian lain dari Mazmur 92 dikatakan bahwa orang yang bergaul karib dengan Allah, rahasia dan perjanjiannya diberitakan. Yang kedua, Daud menceritakan pengalamannya tentang hal-hal baik yang telah diperbuat Allah baginya sebagai gembala.
Bapak Ibu, hal-hal baik apa yang dikatakan di situ dalam Mazmur pasal yang ke-6 23 ini ada 6 kata kerja aktif di situ yang kita lihat. Kata kerja aktif yaitu membimbing, menuntun, mengarahkan, membaringkan, menyediakan, mengurapi. Itu 6 kata kerja aktif. Aktif artinya dari pihak gembala yang melakukan itu bagi Daud. Daud dalam realita kehidupan nyata sehari-hari dia adalah seorang gembala. Tetapi dalam relasinya dengan Allah. Pada poin yang kedua ini Daud menceritakan pengalamannya sebagai domba. Sebagai domba tentang hal-hal baik yang telah dialami oleh Allah. Biarlah dalam situasi-situasi, the difficult season, difficult time, circumstances and problem that all of us are facing in this nation, Bapak Ibu Saudara yang dirahmati, biarlah kita menceritakan tentang kebaikan, tentang kasih Tuhan. Karena dengan demikian maka kita menguatkan hati kita dan kepercayaan kita kepada Allah. Karena kalau di tengah-tengah situasi ini kita menjadi lemah, kita menjadi khawatir, kita menjadi takut dengan hidup ini, maka sesungguhnya kita sementara mengingkari keberadaan Allah, providensi Allah, eksistensi Allah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati, itulah sebabnya pada bagian lain dari kitab Mazmur dalam relasi hubungan dengan Allah, Daud membahasakan ini dalam Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolonganku, bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi ini. Ada banyak penolong dalam hidup ini yang bisa diandalkan oleh siapapun manusia. Pengandalan kepada harta, pengandalan kepada koneksi, pengandalan kepada berbagai sumber daya. Tetapi ingat baik, mereka ada terbatas. Tapi dikatakan bahwa Tuhan, pertolongan kita dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tidak ada yang sehebat Tuhan, karena dia adalah pencipta. Bapak Ibu Saudara, ini Daud menceritakan pengalaman hidupnya dengan Tuhan. Ada sebuah kidung yang bagus sekali. Segala yang terjadi lebih mendekatkanku mengenal akanmu. Segala yang terjadi lebih membawa daku mengenal akanmu. Segala yang terjadi lebih mendekatkan mengenal akanmu selalu. Segala yang terjadi lebih mendekatkan mencintai akanmu. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah gambaran tentang Daud ada dalam situasi-situasi hidup ini. Mari kita di tengah-tengah situasi pandemi COVID yang belum selesai ini, kita terus menceritakan tentang pemeliharaan Allah yang hebat atas kita. Bahwa kita telah melewati situasi yang sulit sampai pada detik hari ini. Kalau kita masih bisa bernapas, itu puji Tuhan. Kita masih bisa ada sampai hari ini, puji Tuhan. Bahwa ada hari esok bagi kita. Bapak Ibu, ada sebuah lagu yang bagus sekali dalam bahasa Inggrisnya dibilang If Tomorrow Never Come. If tomorrow never come. Saya cuma ingat sepanjang itu saja. Bapak Ibu ingat baik, jika hari besok tidak ada, jika hari besok tidak datang, maka kita tidak ada hari ini Bapak Ibu. Ingat dengan baik, kita bersyukur bahwa seperti pemazmur, mari kita menceritakan pengalaman tentang hal-hal baik yang telah dibuat Allah bagi kita. Di saat-saat kesulitan yang kita hadapi pada Maret atau Januari 2020 sampai hari ini. Kita tidak boleh bersungut. Pemazmur
Paulus berkata bahwa bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Bapak Ibu, Daud berkata ketika Daud menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan, sekalipun aku berjalan dalam